Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih ingat kalau Pak Rizky bilang apa kabar pembaca? Kalian menjawab? Oke, apa kabar pembaca? Hari ini kita akan belajar dengan membaca buku lagi. Nah, belajar apa ya hari ini ya? Coba kita lihat. 1, 2, 3. Oke. Nah, anak-anak, coba lihat. Ini gambar apa? Siapa yang tahu ya? Siapa? Ya, Rian. Pangeran Antasari. Lalu siapa yang tahu ini siapa? Nika? Raden Ajeng Kartini. Nah, anak-anak, kalian tahu ini Pangeran Antasari, Raden Ajeng Kartini. Dari mana ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, Hais. Dengan membaca buku sejarah Indonesia. Luar biasa sekali anak-anak. Nah, sekarang apa ya yang kalian tahu tentang Pangeran Antasari dan Raden Ajeng Kartini? Siapa yang mau menjawab? Ya, Mahendra. Pangeran Antasari melawan penjajah di Kalimantan. Kalau Raden Ajeng Kartini? Ya, Diva. Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, luar biasa anak-anaknya Pak Rizky. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi perjuangan pahlawan melalui membaca buku. Bagaimana caranya? Sudah siap? Nah, ini dia bukunya. Kita akan mengidentifikasi perjuangan pahlawan. Bagaimana caranya? Ini dia strateginya. Yang pertama, anak-anak baca dan lihat gambar secara detail. Yang kedua, temukan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, selidiki cara penyelesaian masalahnya. Dan yang keempat, deskripsikan hasil akhir perjuangannya. Nah, sudah siap mengidentifikasi perjuangan pahlawan menggunakan strategi ini? Iya. Mari kita membaca bukunya. Nah, coba mari kita baca dan lihat gambar secara detail. Coba lihat gambar secara detail. Ada gambar apa saja ya di dalam buku yang Pak Rizky bawa? Ya, ya, Safira. Ada anak yang ingin berangkat untuk mengaji. Yang lain? Ya, Adam. Ada banyak orang yang melihat buku berterbangan, Pak. Nah, anak-anak luar biasa sekali. Kira-kira kalau Pak Rizky minta kalian memprediksi, mengira-ngira apa ya isi buku dari yang dipegang Pak Rizky ini? Angkat tangan, siapa yang bisa? Ya, Andini. Dilihat dari gambarnya, kayaknya ada anak yang mau pergi mengaji. Oke, yang lain? Ya, Ica. Kayaknya tentang cerita Teukunya Arif. Oh, dari mana nak kamu tahu itu? Dari Cucunya. dari judul buku. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, luar biasa anak-anak. Mari sekarang kita baca bukunya ya. Judul bukunya Teukunya Arif, Pelita Pendidikan Aceh. Ditulis oleh Firman Parlindungan dan digambar oleh Hani Cuita. Agam harus pergi ke Menasah. Namun, ia tidak dapat menemukan pecinya. Di mana peci Agam ya, Mak? Serunya. Coba lihat di gantungan baju di Serambi. Jangan lupa pakai sarung yang baru Mama cuci, jawab Mama. Agam semakin ingin tahu. Ia ingin belajar di sekolah dan mengaji di Munasa. Namun, kata Mama dan teman-temannya, sekolah itu haram. Belajar ilmu selain ilmu agama Islam juga haram. Nah, anak-anak, Pak Rizky menemukan salah satu masalah yang dihadapi oleh Teukunya Arif. Maka Pak Rizky berikan tanda. Lalu Pak Rizky akan menulis apa yang terjadi masalahnya. Di sini masalahnya anak-anak Aceh tidak bisa belajar ilmu yang selain agama karena dianggap ilmu haram. Maka Pak Rizky akan menuliskan di kolom masalah. Sampai sini paham anak-anak? Ternyata Teukunya Arif menyelesaikannya dengan banyak berdiskusi dengan ulama. Karena masyarakat di Aceh sangat percaya dengan ulama. Sehingga Pak Rizky menulis ini adalah cara penyelesaiannya. Coba lihat di gambar ini. Berdiskusi dan mereka menyebarkan bergandengan dengan para ulama. Lalu Pak Rizky tulis dan Pak Rizky kasih di kolom cara penyelesaiannya. Paham?
Coba lihat di sini anak-anak. Akhirnya digambar anak-anak Aceh bisa belajar ilmu selain agama. Dan juga banyak pemuda Aceh yang berhasil kuliah sampai perguruan tinggi. Maka ini menurut Pak Rizky akhir dari perjuangan Tukunya Arif. Sehingga Pak Rizky akan menulis di kolom hasil. Bagaimana bisa menerapkan strateginya? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, sekarang anak-anak akan menerapkan strategi ini menggunakan buku yang Pak Rizky berikan. Siap? Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hari ini kalian akan mengidentifikasi perjuangan pahlawan dari dua buku ini. Yang pertama buku Cut Nyak Din, yang kedua buku Cut Nyak Mutia. Dan Pak Rizky berikan lembar kerja untuk mengidentifikasinya. Sudah siap? Ini sepertinya masalah yang dialami oleh tokoh tersebut. Oh iya benar, ini sepertinya kepingin jadi pejuang. Oh, terus masalahnya apa? Tapi mamanya kepingin dia Menjadi ulama saja. jadi ulama saja. Good. Terus silakan ditulis di kolom masalahnya. Ya. Luar biasa, kalian tadi sudah menggunakan strategi untuk mengidentifikasi perjuangan pahlawan. Sekarang siapa yang mau berbagi di depan? Angkat tangan. Kais, silakan Kais. Semangat Kais. Silakan Kais. Nah teman-teman, hasil dari mengidentifikasi perjuangan pahlawanku adalah masalah yang dihadapi oleh tokoh ini adalah tokoh ini ingin menjadi pejuang, tetapi tidak diperbolehkan oleh Cut Nyak Mutia. Cara penyelesaiannya adalah setelah rantanya meninggal, tokoh ini terus berlatih agar menjadi pejuang di Aceh. Hasil akhir dari tokoh ini adalah tokoh ini akhirnya menjadi pejuang. Nama dari tokoh ini adalah Teuku Raja Sapi, yang dimana anak dari Cut Nyak Mutia. Oh, berarti buku ini justru bercerita tentang anak dari Cut Mutia ya? Siapa namanya tadi, guys? Teuku Raja Sapi. Teuku Raja Sapi, luar biasa. Tepuk tangan tuh, Kais. Ada yang mau maju lagi? Ya, silakan Safira, begini. Berikut saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian tentang perjuangan pahlawan. Saya membaca buku Cut Nyak Mutia. Di masalah tersebut, ada anak kecil yang ingin menjadi seperti Cut Nyak Mutia yang ingin menjadi seseorang pahlawan di Provinsi Aceh. Cara penyelesaiannya, setelah ia mendengar bahwa keluarganya telah meninggal, ia terus berlatih dan berjuang karena ia ingin seperti menjadi Cut Nyak yang ingin memerangi perlawanan rakyat Belanda. Hasil akhir, sejak saat ia sering berlatih, ia saat ini menjadi seperti Cut Nyak Mutia yang berjuang melawan penjajah di Aceh. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Safira. Nah, alhamdulillah tadi ada beberapa temanmu yang sudah berbagi. Sekarang mari kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Siapa yang mau merefleksikan? Angkat tangan. Silakan ini. Saya suka membaca buku tentang pahlawan. Yuk, ada yang lain? Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Mengidentifikasi perjuangan pahlawan dengan strategi berapa langkah, anak-anak? 4.
Yang pertama, baca dan lihat gambar secara detail. Yang kedua, temukan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, selidiki bagaimana dia menyelesaikan masalah. Yang keempat, deskripsikan hasil perjuangannya. Nah, luar biasa. Bagaimana membaca buku non-fiksinya, seru? Mau belajar lagi membaca buku? Oke, tepuk tangan untuk kita semua.